Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum data warehouse. Kali ini kita akan membahas tentang membentuk atau mengisi tabel fakta ya. Sebelum kita mulai, kita harus pahami dulu sumber datanya. Sumber datanya di sini saya ambil dari sesuai di buku ya. Database-nya Classic Model dari tabel order dan order detail ya. Jadi kalau diartikan itu seperti diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tabel transaksi, master transaksi dan transaksi, detail transaksi. Nah, ini itu untuk sumber datanya. Kemudian untuk targetnya nanti dari asalnya nanti kita masukkan ke targetnya. Dari dua tabel ini pada database Classic Model kita akan simpan ke tabel fakta order, fact order dari database Classic Model DWH ya. Classic Model underscore DWH. Kemudian di sini langkah yang pertama adalah kita cek dulu isi tabel fakta order. Ini query yang sama seperti yang kita gunakan untuk cek tabel dimensi yang lain. Ini tinggal nanti kita copy, kemudian nanti kita eksekusi ya. Kemudian menambahkan data order dari beberapa tabel. Kalau ini data transaksinya memang dari sini ya, data transaksi ini. Tapi yang lainnya ada dua tabel yang lain ini hanya untuk keterangan dari untuk memperjelas order dan order detail ya. Tapi data intinya dari dua ini. Kemudian nanti ada query-nya sudah saya kasihkan di grup ya. Nanti tinggal di copy paste ya. Jadi nanti tinggal dieksekusi ya. Kemudian yang agak panjang di sini adalah langkah yang ketiga, membuat key date, yaitu kombinasi tahun, bulan, tanggal dalam bentuk format seperti ini dari data order pada field ini. Jadi yang di konversi nanti dari ini ya. Nah, ini kan nanti akan dari langkah kedua itu nanti ada ini, ada 3 field ini di dalamnya. Nah, ini yang akan kita proses ya, yang tadinya integer, yang tadinya date, kita ubah jadi integer. Ya, ini memang kalau di buku ini itu key date-nya itu tipenya integer. Jadi dari date, ini kan semua date, nanti kita ubah menjadi bentuk integer. Ya, nanti ini digunakan untuk membentuk atau membuat kunci ke tabel untuk dimensi waktunya ya, ngambil. Kemudian untuk secara teknisnya, jadi dari date itu nggak bisa langsung jadi integer, jadi harus diubah dulu jadi string. Jadi nanti stepnya date ke string ke integer. Ya. Kemudian untuk langkah yang berikutnya, setelah kita dapat key date-nya yang tadinya date jadi integer, kita cari atau kita ambil mendapatkan surrogate key dari dimensi yang sudah dibentuk sebelumnya. Kan sudah Anda lakukan kan yang 3 dimensi ini. Nanti kita ambil SK-nya berdasarkan product code-nya atau business key-nya. Nah, itu sampai 456. Kemudian kita bentuk juga ID untuk tabel fakta. Jadi idealnya itu memang setiap tabel itu ada istilahnya seperti primary key ya. Tapi kalau di dimensi sebagai surrogate key, kalau yang di fakta ini bisa disebut ID atau bisa diartikan sebagai business key-nya fakta order ya, atau tabel fakta. Ya, ini merupakan kombinasi ya. Tadi membentuknya dari tabel order detail, ya, nanti dari field order number ditambahkan atau digabung dengan product code. Ini bebas sih, nggak harus seperti ini nanti. Cuma di buku Pentaho itu tekniknya untuk mendapatkan ID untuk fakta order itu dari 2 field ini yang digabung. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat penanda waktu ya, get system info, perubahan terakhir di tabel fakta order. Kemudian kita pilih fieldnya sesuai dengan field yang ada di fakta order, ya, disesuaikan, kemudian baru dieksekusi query-nya. Ya.
gitu ya. Ini yang sudah jadi seperti ini. Tadi ini langkah-langkahnya yang tadi saya jelaskan di notepad. Ya, mulai dari cek perubahan terakhir di fakta order sampai eksekusi simpan ke fakta order. Ya, sekarang kita praktekkan. Ya, kita mulai. Nah, ini saya mulai dari awal ya. Kita ikuti aja yang ada di sini. Ini langkah yang pertama adalah tabel input ya kalau nggak salah ya. Ini tabel input ya. Kita ketik saja langsung tabel input. Kita bawa ke sini. Saya nggak ngasih nama ya. Jadi apa adanya nanti biar tahu step name-nya apa. Kalau mau dikasih diganti step name-nya ya seperti ini. Ya, ini sesuai dengan tujuannya. Ya, max/update ya. Jadi sama, saya copy saja biar cepat. Ini koneksinya ke DWH ya, ke DWH. Jadi langsung saja. Nah, ini punya saya DWH 1 ya, karena yang masih kosong ini ya. Nanti harusnya punya Anda cuma DWH saja ya. Kita bisa preview. Nah, ini karena masih kosong jadi isinya 1970 sesuai dengan instruksinya di sini. Jika nanti jadi koleksi itu menampilkan mana yang ada isinya ya. Yang terakhir tentunya adalah 1970 karena last update-nya masih kosong. Nanti kalau tabel faktanya sudah ada isinya tuh ya yang data terbaru ini, bukan ini lagi. Jadi itu maksudnya ya. Itu langkah yang pertama, silakan disimpan dulu. Kemudian ini juga sama ya. Get data order itu dari tabel dari step get tabel input ya. Nah, nanti ini saya copy saja. Saya copy. Nah, ingat ini ada parameternya ini. Tanda tanya ya. Ini berarti kan ini dari classic model. Jadi query ini tuh dari classic model. Ya, bukan dari DWH lagi. Jadi dari classic model ya. Jadi ini tabel input lagi, ya kan, tabel input sama ya. Silahkan ditarik. Nah, ini. Kemudian diisi query-nya. Nah, gini. Jangan lupa diganti asal datanya. Nah, ini replace insert data from tabel input. Nah, ya. Kalau nanti Anda namai max/update, ya ini nanti yang tampil adalah nama max/update ya, karena belum saya ubah tadi ya. Ya, masih tabel input. Jadi itu yang ditampilkan ya. Oke, simpan lagi. Cek ya. Oh, kalau ini tidak bisa di preview karena tadi ada parameternya ya. Nah, gitu. Berikutnya, ntar harusnya ini bisa sih di preview. Bisa nih di preview ya. Nah, coba ya saya preview ya. Nah, gini ya, di preview bisa. Nah, ini tadi berdasarkan parameter 1970 ya, tabel input tadi. Ini data yang tampil. Jadi ini bahannya ya, bahan yang mau kita olah untuk kemudian kita simpan ke tabel fakta order. Ya, tadi ini kan, berarti kan tadi kan kalau Anda masih ingat yang saya jelaskan di sini, habis ini kan kita membentuk kidit ya. Kidit yang asal datanya itu dari step sebelumnya. Kemudian 3 field yang kita ambil dari langkah kedua, tabel input yang kedua tadi akan memunculkan ini. Ini kalau Anda perhatikan ini tipenya dit, ya bisa dicek di sini. Dicek di sini ya. Ini 1, 2, 3. Ini tipenya dit semua. Ya. Kalau Anda perhatikan di sini mulai dari order line number sampai customer number. Ini kalau ini rata kanan ini berarti cirinya adalah
integer ya tipenya. Nah ini selain ini, kalau yang rata kiri itu string. Ya, lainnya integer ya. Ini juga string sih, cuma formatnya dalam bentuk date. Langkah berikutnya ini nanti ini kan kita proses jadi string dulu. String baru ke integer ya. Ini kan masih date. Ya. Kita bisa close. Ini ada berapa sih? Oh ini masih proses ya. Kayaknya udah berhenti. Bisa di close dulu. Ya. Ini tertulis 1001 ya. Kayaknya tadi datanya adalah 1000. Saya stop dulu aja. Ya, jadi previewnya agak panjang karena datanya banyak ya. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Buat key date stringnya. Ini dari step select values. Select values ya. Select values. Nah, ini kita bisa ambil untuk merubah tadi dari apa? Date menjadi string ya. Date menjadi string dari tiga field ini ya. Dari 3 field ini kita cek apa saja, langsung masuk ke metadata. Ini Anda perhatikan ya, field name asalnya, kemudian kita buat menjadi string. Kita buat menjadi string ya. Formatnya gini ya, formatnya gini, kita coba lakukan. Nah ini kalau ini, nah gini ya, kita pilih kan. Tadi kan dari query yang panjang tadi ya, dari tabel input yang kedua kita pilih. Tadi yang pertama adalah apa tadi ya? Order date, required date, tanggal pengiriman, shipped date ya. Rename tuh ini string semua. String semua. String semua, kemudian tadi formatnya kayaknya gini kayaknya ya. Jadi gini ya formatnya. Bisa di copy, nanti kita cek lagi apakah benar. Nah, saya oke dulu ya. Saya oke dulu untuk kita cek. Di gini ya, NN semua ini tanpa garis miring atau penting karena kita mau ubah jadi tipe string. Jadi biar langsung 2020 12 01 gitu ya, tanpa ada pemisah. Kemudian tadi apa? Date formatnya di N ya, linenya di N. Langsung kita coba ya. Kita lanjutkan, ini tadi N, yang belum ya. Ini N semua, ini N semua ya. Lainnya sudah benar ya. Kita coba langsung. Oh ya, langsung kalau ditutup langsung terisi ya ternyata defaultnya. Jadi sudah selesai. Sekarang kita coba simpan dulu ya, sudah simpan belum? Saya preview lagi, select values ya. Nah, gini tadi mana tadi? Ini kalau Anda perhatikan tadi tipenya date ya, sekarang menjadi string. Ya, string. Pokoknya kalau rata kiri itu string ya, rata kiri. Rata kiri itu string. Ini string, ini string. Ini berarti ini sudah sukses. Kita ubah tadi, ambil date-nya di ketiga field ini kita ubah jadi string ya. Kalau Anda perhatikan di sini tanpa pemisah ya di sini. Entah itu garis miring atau min ya. Jadi diambil gitu ya caranya.
dulu. Ini masih konversi ya. Jadi saya stop dulu. Berikutnya kita buat tadi dari string ke integer. Tujuannya kan gitu ya. Nah, jadi dari string ke integer ya. Kita tetap pakai apa ini? Select values. Cuma tujuannya ya, ini select values ya. Select satu. Ini kok diambil lagi tadi otomatis nggak ada nomornya 2, 3 gitu ya. Jadi defaultnya main step ya. Kita ambil tadi ini ya, order date, apalagi required date, shipped date. Nah ini harusnya kita rename biar nanti nggak membingungkan karena akan jadi feed baru nanti ya. Feed baru yang akan kita simpan ke tabel fakta untuk SK ya, untuk SK. Bentar saya oke dulu. Kita cek. Nah, ini ya. Jadi ditambahin SK-SK ya untuk menandakan kalau ini nanti kita tujuannya untuk surrogate key dari tiap date yang ada di aslinya field name ini. Ya, tipenya integer. Kemudian formatnya bintang itu adalah ciri dari integer. Ya, awalnya itu bintang ya. Sekarang kita coba. Bisa saya copy ya biar cepat. SK. Ya. Copy, Ctrl V, SK. Copy, Ctrl V, SK. Kemudian langsung tadi keliru ya saya. Nggak di sini ya harusnya. Harusnya di sini harusnya ya. Bukan di sini. Ya. Kita hapus. Kita hapus dulu. Kita oke dulu, kita simpan. Coba lagi, hilangkan ya. Kita ke sini ya harusnya ya. Nah, ini tadi order date. Terus apa tadi? Required date. Ship date. Saya rename to ya. SK. Ini tadi saya di sini ya, salah ya. Harusnya di sini. Ya. SK. SK. Ingat tadi tipenya integer ya. Dari string ke integer. Ya gitu ya. Kemudian tadi selain itu nih ya formatnya pager ya gini. Kita oke, selesai ya. Simpan lagi. Kita coba eksekusi. Tadi kan rata kiri, sekarang harusnya rata kanan karena tipenya integer ya. Nah ini ya. Udah. Tipenya sekarang rata kanan ya. Ini cirinya dia sudah tipenya integer. Jadi ini kalau dibaca digitnya ini 20 juta sekian gitu ya. Nah gitu ya, tipenya apa namanya? Jadi integer. Langkah berikutnya kita ambil produk SK dari setiap dimensi yang sudah buat ya. Jadi ini step name-nya apa ini step name-nya? Sebentar. Step name-nya nama stepnya adalah database lookup ya. Tadi saya cari dulu ya. Saya cari dulu biar nggak lama. Ya, saya database lookup. Nah, ini main step ya. Nah, ini kita isi
tadi keperluannya untuk kita dimensi produk. Ya. Ini nggak urut nggak apa-apa sih, yang mau Anda ambil yang mana. Ini saya sesuaikan saja dimensi produk. Ingat koneksinya adalah DWH 1, kemudian browse-nya dimensi produk. Ingat ya, kalau Anda faktanya mau ngisi fakta, ini sudah harus selesai semua. Jadi kalau yang Anda belum selesai salah satu ini, diselesaikan dulu, baru ke fakta. Karena untuk ke fakta kita butuh dimensi yang sudah terisi ya. Perhatikan. Kemudian tadi setelah diatur ke dimensi produk, kita tentukan ini ya, grid-nya, lookup value-nya. Di sini product code, komparatornya sama dengan grid-nya product code. Nah, ini kemudian return-nya ya, kita ambil SK-nya ya. Jadi tujuannya adalah kita hanya ngambil SK-nya. Kita ngambil SK-nya, new name-nya kita ganti produk SK. Jadi intinya gini. Kan fakta itu kan perlu SK dari tabel dimensi ya. Gampangnya sebagai foreign key ya, foreign key-nya. Nah, untuk mengambilnya kita tentunya kita mana dulu yang di lookup ya, product code ya kan, dari product code penghubung antara dua tabel, kemudian yang diambil apa ya, yang diambil SK-nya, terus ini dibuat nama baru. Kenapa? Karena nanti biar nggak sama dengan SK dari dimensi yang lain. Kalau nanti tidak dikasih ini, nanti ada SK1, SK2, SK3, nanti bingung. SK itu dari mana, SK1 dari mana ya. Tapi kalau dengan kita ubah new name, kita ubah menjadi nama baru, kita akan bisa mengenali, oh ini berarti tadi ini dari dimensi produk. Gitu ya. Jadi intinya kita kasih nama baru untuk sebagai pengenal ya. Ya, ingat tipenya adalah integer. Ya, sudah. Saya oke. Saya simpan. Saya coba jalankan ya. Ada nggak previewnya? Ada ya. Habis lookup. Kita cari tadi SK. Nah ini. Ya, ini adalah SK dari dimensi produk yang diambil untuk disimpan nanti ke fakta berdasarkan product code-nya, gitu ya. Jadi itu maksudnya ya. Saya stop dulu. Nah, sudah. Berikutnya sama, customer sama employee. Ya, jadi ini bisa apa? Customer dulu atau apa ya, silahkan ya, karena ini bisa nggak harus urut intinya ya. Ya, sama namanya database lookup sama. Ya, cuma yang tadi kan dari dimensi. Ya, kita sekarang lanjutkan untuk ngambil dari dimensi yang lain. Ingat ya, ini dari DWH ya, bukan dari klasik model. Nah, jadi ini ngambil dari satu database kalau yang ini. Karena kita mau simpan di sini ya, dari dimensi yang ada. Jadi kan dari satu database operasinya. Ya, ini tadi saya ambil employee saja ya. Employee dulu ya. Nanti ini kan tadi produk, ini sekarang employee. Ingat tadi employee number ya, penghubungnya. Kemudian fieldnya SK. Nah, ini saya employee SK. Nah, gini ya. Tipenya tetap integer. Saya oke, saya simpan. Saya jalankan. Saya coba review maksudnya ya.
paling belakang ya. Tuh ini ya, terbentuk ini. Ya. Pak itu kok sama? Lah memang SK-nya di 4 baris ini itu sama. Ya. Jadi SK dari dimensi lain itu boleh sama. Yang nggak boleh itu jika SK-nya di dimensi employee. Nah, habis 10 ya pasti yang lain, jangan 10 lagi. Kalau di dimensi employee ya. Karena ini untuk di di fakta ya sebagai foreign key kan ini. Jadi ini boleh sama. Ya, ini boleh sama. Ya, jadi ini memang pas ini tuh sama SK-nya. Jadi si employee itu ada di beberapa tempat. Baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Si employee ini loh ya. Si employee-nya ini. Ya, berikutnya saya stop lagi. Dimensi yang berikutnya apa yang kurang? Customer ya. Customer. Main step. Yes. Sama, stepnya sama, cuma sumber tabelnya yang berbeda. Sekarang kita ke customer. Ini tentunya customer number ya. Customer number juga. Ini void-nya void SK. Customer SK. Ini ya. Nah, saya oke lagi. Saya simpan. Saya preview. Quick launch. Nah, dicek lagi. Oh, sebentar ini kok 0 ya. Ada yang salah sebentar ya. Kita cek apakah benar yang ini. Customer number. Sudah benar ya. Dimensi customer. Sudah benar ya. Ntar saya cek dulu. Ada yang salah nggak yang di employee? Sama ini. Coba saya preview dari sini. Ini yang sudah jadi ya. Oh ini karena sudah ada isinya nih. Ini semua. Nggak ada yang ditampilkan ya. Apa tadi salahnya ya? Customer number. Sudah benar ya. Bentar. Oh ini. Ya harusnya apa harusnya? Integer nah, gitu ya. Jadi kalau salah pelan-pelan nanti dicek ya. Nah, ini. Saya preview lagi. Quick launch. Nah, ini harusnya sudah ada isinya sekarang. Nah, ya kan ya? Sekali lagi sama boleh karena ini adalah sebagai foreign key ya. Sebagai foreign key. Ya, jadi SK dari dimensi customer yang akan kita simpan ke fakta gitu ya. Kita stop lagi. Langkah berikutnya, step berikutnya adalah nah ini untuk membuat SK-nya fakta. SK-nya fakta. Lah ini nggak boleh sama yang ini. Karena primary key-nya tabel ya. Kalau yang tadi itu sama karena proses pengambilan foreign key. Nah, gitu ya. Ini modified JavaScript ini ya, stepnya. Modified JavaScript value. Nah, saya tarik ke sini ya. Main. Nah, ini isinya tentunya coding, sedikit coding. Nah, ini saya copy aja. Maksudnya adalah membuat variabel dengan nama ID, kemudian ID itu diisi, order number ditambahkan dengan product code. Kemudian variabelnya tadi adalah ID, ngambil dari sini ya. Tipenya string, ya, gitu aja ya. Sekarang kita masukkan. Ini titik koma ya. Ini titik koma ya, bukan titik 2. Titik koma. Berikutnya ini tadi saya kasih ID ya. Tipenya
Apa tadi tipenya? Bentar, saya lupa. Bentar ya, lupa saya. Tipenya string ya. Tipenya string, field name-nya ID. Ini tadi tujuannya untuk membentuk SK dari dimensi, SK dari fakta ya maksudnya. String. Cukup gini kayaknya. Oke. Simpan. Udah simpan ya. Kita cek sekarang. Modified JavaScript value. Bahwa ini ya. ID-nya digabungkan tadi. Apa sama apa gitu. Tadi kalau nggak salah produk apa tadi ya? Produk. Bentar ya, saya lihat dulu. Isinya itu gabungan dari order number dan product code. Kita cek ya apakah benar itu order number ya. Kita cek yang mana order number. Nah ini ada 5 digit 10 100 ditambah dengan product code. Product code kan ya. Nah ini. Jadi ini gabung dengan ini. Ya, 10 100 digabung dengan S24 3696 ya. Ini 10 100 duduk ya, bentar ya. Ini 10 100 ini kan S24 nah seterusnya. Jadi di string yang digabung ya, string yang digabung. Nah, itu sudah ke step yang keberapa ini? Generate ID. Nah, berikutnya adalah kita cek perubahannya lah untuk mengisi last update-nya, sistem date fixed ya. Jadi ini untuk ngecek ya, kita apa tadi? Get system info. Untuk menampilkan tanggal sekarang ya. Get system info apa? Step name-nya ini ya. Min as update nah, ini ya tipenya simpan lagi sudah bisa di preview ya untuk ngecek aja ini. Kemudian pilih field. Nah ini kan tidak semua proses ini tadi kan banyak ya field yang dihasilkan. Tidak semuanya nanti disimpan ya, fieldnya. Jadi disesuaikan. Nah, ini ada 13 field yang sesuai dengan desain dari desain dari tabel fakta. Itu ada 13 ya. 13 field ya. Hanya ada ini ya isinya ya. Kita lakukan tadi namanya select values 13 field ya. Select values untuk isinya klik dulu. Ini saya cek dulu di buku ya. Yang pertama adalah ID yang kita bentuk tadi, yang order number dan produk code tadi. Kemudian order line number mana ya? Nah, berikutnya order number. Sekali lagi ini sesuai dengan desain tabel fakta ya. Produk SK pelan-pelan ya. Quantity order. Kemudian price each.
harga setiap barang, price total, ini untuk measure-nya, order date SK ini kan, tadi kalau Anda ingat yang tipenya integer tadi ya. Nah, tipenya kan integer. Kemudian required date SK, kemudian ship date SK, customer SK, nah ini relasinya, employee SK, produk SK sudah ya, produk SK di sini, last update, ya, kan nambahin last update kan ya tadi. Nah gitu ya. Untuk 13 field, ini kok cuma 12 ya, ada yang terlewat nih kayaknya. Saya cek lagi, ID, order line number, produk SK, quantity order, price each, price total, order date SK, required date. Wah, requirednya belum ya, requirednya belum. Habis itu si date ya. Jadi pelan-pelan saja daripada nanti salah, tidak ngerti salahnya di mana ya. Order number, ya kok order number apa ini? Apa yang sudah? Yang ke-11 itu customer SK. Customer SK. Ini ya. Kemudian employee SK. Baru last update. Mana? Nah, ini ya. Jadi ada 13 ya, dicek lagi sesuai dengan isi di desain di tabel fakta. Ya, sudah ada 13, kita oke. Nah, ini select value yang ketiga. Jadi kalau dicek ini harusnya cuma ada 13. Ini ya. Ini kesana 13 ini. 13 field ya. Ini yang akan kita simpan. Ya, tadi kan ada last update itu ini ya hasilnya. Kalau Anda cek ini tanggal sekarang ini. Tanggal yang saya buat demo ini adalah 22 Desember, jamnya jam 6. Jam 6.20. So ada sini. Ini menandakan kalau ini itu saya masukkan sekian gitu ya. Nah, last update. Jadi nanti kalau faktanya dicek di step yang pertama itu yang tampil ini. Bukan 1970 lagi gitu ya. Saya stop. Tadi langkah yang terakhir adalah eksekusi sekarang ya. Jadi kita sudah langkah yang sini sekarang. Eksekusi. Eksekusinya menggunakan apa stepnya? Masih ingat? Insert update. Nah, ini stepnya. Nah, sekarang kita hubungkan main. Ada ya. Kita setting untuk ini agak panjang dikit ya, yang karena 13 field ya. Sebelumnya kan cuma berapa ya, nggak banyak ya. Cek koneksinya kita mau arahkan kemana ya. Tentunya ya DWH ya, karena kita mau menyimpan tabel faktanya. Kemudian setting berikutnya adalah target tabel ya, target. Berarti tujuan ya. Tentunya ke fakta. Ntar saya buka dulu untuk isi database-nya untuk membuktikan sudah terisi atau belum. Bentar ya. Tadi di sini ya. Kita cek tabel fakta. Di retrieve. Ini masih kosong ya. Masih kosong di sini kalau Anda cek.
ada 13 field atau kolom. Nah, ini harus urutannya harus sama ini. Urutannya harus sama dengan yang ada di sini tadi. Jadi yang tadi saya masukkan satu-satu tuh ngambil dari sini desainnya. Jumlahnya harus sama dan urutannya jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Ya, dicek lagi pelan-pelan ya. Nah, gitu ya. Kemudian tadi lookup-nya kita arahkan ke tabel fakta. Oke. Nah, kemudian ID. ID-nya. Jadi ini bentar ya. Ini tujuannya. Ini tujuannya yang ini ya. Ini adalah yang mau kita bahannya ya. Nah, ini ID disimpan. Ini komparatornya saja. Penanda saja ya. Penghubung ya. Penghubung. Ya. ID penghubungnya ya. Kemudian ini yang perlu kita simpan. Nah, ini ID-nya ikut. ID-nya ikut. Update-nya di Y ya. Langsung diupdate nanti. Kemudian field berikutnya order line number. Ini juga order line number. Ya, ini nyaris sama karena tadi tidak ada rename field ya. Jadi kiri dan kanan itu sama. Ya, order number. Kemudian apa ini? Produk SK. Sini juga produk SK. Berikutnya quantity order. Ini saya percepat ya tadi ya. Ini kalau Anda nggak mau nyari di drag sesuatu ini, Anda waktu ketik ini Anda ketik E. Nah, nanti biar langsung mengarah ke E. Ini L. Nah, gitu ya, biar cepat ya. Nah, kemudian tadi dia semua. Yes. Sudah ya. Lebih baik jangan pakai ini ya. Karena nanti urutannya mungkin nggak sama ya. Jadi pelan-pelan saja satu-satu seperti ini tadi ya. Dicek dengan yang ada di sini urutannya seperti apa ya. Nah, kayaknya sudah selesai. Kita oke. Kita simpan. Tadi masih kosong. Kita eksekusi sekarang apakah lancar atau ada errornya. Kalau ada errornya kita cek errornya apa ya. Preview. Nah, gini ya. Alhamdulillah tidak ada errornya. Ini last update-nya masuk tanggalnya bener. Employee, customer ini semuanya integer kan tadi ya. Ini juga integer. Ini integer ya sampai ke belakang. Kemudian ini nanti yang jadi misur ya. Misur itu hasil angkanya ya yang diproses nanti. Ya, ini ID dari fakta ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini tidak ada yang sama. Memang nggak boleh sama karena memang untuk primary key ya. Ini saya biarin aja dulu karena masih proses kayaknya. Ya, kita cek di sini di refresh. Sudah 1000 tapi. Ya, kayaknya tadi bisa dihentikan tadi ya. Ini sudah masuk ya, fakta sudah masuk. Bisa diolah nanti habis ini. Ya, ini nanti kalau belum selesai ditunggu ya, ini kayaknya
belum selesai ya, dicek pelan-pelan ya. Ini paling belakang tanggal berapa ini? Ini 2003 ya Mas Yan. Coba nanti jangan di stop dulu ya, di pelan-pelan saja dulu. Coba saya refresh lagi. Kita cek apakah order date ya. Ini masih 3 apa ini? 12 ya. Sebentar. Ya hampir 45 menit ya. Saya close dulu. Oh, ini sudah selesai ya. Tapi ini masih jalan ini. Tapi tidak ada apa namanya proses lagi di sini. Ini masih berjalan. Oh ya, langsung di stop aja ya. Di stop saja. Ya, sudah masuk kayaknya, sudah masuk semua. Ini bisa dicek nanti untuk isi dari tabel fakta ya. Nanti silahkan dipraktekkan. Nanti kalau ada error silahkan lewat Meet atau pas waktu praktek ya. Nah, itu ya. Saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.